Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali lagi bersama saya Ibu Aci dalam mata kuliah proposal penelitian. Kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu metodologi penelitian sesi kedua, di mana di sesi ini kita akan membahas mengenai 4.4 variabel penelitian serta analisis data. Mari kita saksikan kelasnya. Bagian 2. Nah, bagian 2 ini adalah variabel penelitian, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Jadi nanti ketiga subbab ini yang akan teman-teman kerjakan. Next. Oke. Nih, 4.4 variabel penelitian. Kan kemarin sudah bahas ya, 4.3 itu apa? Yang kemarin 4.3 masih ingat? Populasi dan sampel. Yes, populasi dan sampel. Nah, sekarang 4.4 variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Variabel merupakan komponen atau ukuran yang akan kita teliti. Nah, jadi di sini kita punya variabel dari hasil referensi atau jurnal penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kita sudah punya kan ya di kerangka konsep? Variabel di kerangka konsep sudah punya semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Iya, sudah. Jadi, bagaimana kita membangun variabel penelitian? Pertama, kita kumpulin banyak rujukan atau hasil penelitian terdahulu. Setelah itu, kita kumpulkan mana yang paling banyak atau ditemukan variabelnya atau variabel terbanyak. Setelah itu, kita kombinasikan dengan si kerangka teori, gitu ya. Nah, jadi nanti di subbab 4.4 variabel ini, teman-teman jelaskan satu paragraf saja mengenai apa saja variabelnya. Contohnya, Rani, bisa sebutin Rani, variabel di kerangka konsepnya apa saja? Yang umur bukan, Bu? Ya, variabel, semua variabel. Bentar deh dicek. Seingatnya aja, Ya, seingatnya. Dinda, contohnya variabel kerangka konsepnya apa saja? Ada yang masih ingat yang lain? Bab 3-nya? Kesehatan kerja. Ya, kesehatan kerja, terus? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja, terus apa lagi? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Jadi, yang ada di kerangka konsep bab 3 itu pindahkan ke sini, ke bab 4.4 variabel penelitian. Kamu melihat di dalam kerangka konsep itu ada variabel apa aja, pindahkan ke sini dalam satu paragraf aja. Contohnya, penelitian ini melihat atau mencari ukuran dari variabel independennya adalah kesehatan kerja, koma, pengetahuan, koma misalnya. Umur, koma, jenis kelamin gitu. Dan dihubungkan dengan variabel dependennya yaitu kesehatan atau keselamatan kerja. Nah, kayak gitu. Ya, jadi di bab 4.4 variabel penelitian, satu paragraf saja yang menjelaskan variabel kamu teliti di kerangka konsep. Itu ya. Next, 4.5. Nah, kalau 4.5 ini menjelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang kita lakukan saat kita turun lapangan. Jadi mulai dari prosedur membuat surat, lalu kita perizinan kemana aja, misalnya kalau perizinan ada ke Kesbangpol, ada ke dinas terkait, misalnya dinas kesehatan, atau dinas pendidikan, atau dinas tenaga kerjaan, dan lain-lain, itu berhubungan dengan topik atau populasi yang akan teman-teman teliti, gitu. Jadi prosedurnya apa aja nih, tahap-tahapannya, ceritakan di situ dalam 2 paragraf. Misalnya yang pertama membuat perizinan pada Kesbangpol atau ke kantor wilayah kecamatan dan lain sebagainya. Terus juga
diceritakan bagaimana membangun instrumen, bagaimana kita melakukan uji validitas, cara pengambilan data, dan kita juga harus punya etika penelitian. Nah, jadi dari ini setiap subbab menguraikan tahapan yang kamu lakukan saat ke lapangan. Jadi bayangkan nih kamu bawa tas ransel mau turun gunung. Nah, turun gunungnya itu adalah lahan penelitian kamu gitu. Nah, ini sub-subbabnya. Jadi tulis di 4.5 prosedur pengumpulan data. Terus di bawahnya ada 5 subbab nih. 5 sub-subbab ya. Ini kan ada 2 titik sub-subbab. 4.5.1 itu bahan penelitian. Nah, bahan penelitian itu sama dengan variabel penelitian tadi. Bahannya apa? Bahannya adalah variabel itu. Gitu ya. Bahannya adalah variabel tersebut. Terus 4.5.2 prosedur pengumpulan data. Nah, ini diceritakan dalam 1-2 paragraf. Isinya adalah kamu melakukan perizinan, membuat surat perizinan, lalu kemana saja izinnya, lalu akan wawancara sama siapa, atau akan melakukan surveinya caranya gimana gitu. Apakah akan mengunjungi tiap-tiap rumah atau mau pakai Google Form aja karena masa pandemi. Jadi ceritain di situ cara kamu ngumpulin datanya gimana. Di 4.5.2. Itu ya. Jadi pada intinya di 4.5 ini kamu menceritakan semua yang akan kamu lakukan pada saat turun lapangan. Jadi di situ diceritain tuh tahap-tahapnya seperti apa. Kebayang ya? Di 4.5.2 terus juga ceritain mau pakai alat apa nih. Saya mau menggunakan tape recorder, mau memfoto atau mendokumentasi warga, mau observasi, caranya gimana, berapa kali gitu. Ya. Oke, lanjut di 4.5.3 itu instrumen. Nah, kalau instrumen itu apa? Ada yang tahu nggak? Instrumen. Azmi, tahu nggak instrumen itu apa? Sama dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Lira, Zahra, Rani, tahu nggak instrumen itu apa? Sama kayak sampel bukan, Bu? Sampel, bukan. Kalau alatnya, Ya, Iya, alat. 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 Ya, dikit lagi. Alatnya itu apa? Alat penelitian. Kertas, Bu. Iya, dikit lagi. Apa? Alat. Iya, ya betul. Apa itu? Perlengkapan. Perlengkapan penelitian. Alat penelitian apa saja? Ayo dikit lagi. Alat, benar. Instrumen itu alat, betul. Alat dalam penelitian. Apa alatnya? kalau tape recorder kayak gitu. Tape recorder. Iya. Kuesioner. Observasi, Bu. Betul. Kuesioner, tape recorder, lembar observasi. Nah, itu betul. Jadi instrumen itu alat atau seperangkat senjatanya saat kita mau berperang, berperang menghadapi penelitian. Jadi alatnya apa saja? Instrumen yang pasti yang pertama kan, senjata utamanya kita adalah instrumennya kuesioner. Kalau kita nggak punya kuesioner, punyanya tape recorder aja bisa nggak kita berperang dalam penelitian? Iya, bisa, Bu. Ya bisa kan ya? Ya, jadi yang utama itu adalah kuesioner. Mana sih kuesioner? Nah, saya pengen kuesioner. Nah, ceritanya nih kuesioner nih ya. Saya punya kuesioner yang sudah saya siapkan. Nah, ini dia misalnya kuesioner. Kuesioner jenisnya beda-beda kan? Ada yang pakai pilihan ganda, ada yang pakai ya tidak, betul salah gitu-gitu. Ada juga yang wawancara mendalam atau apa? Metode kualitatif gitu ya, kualitatif wawancara, observasi. Tapi kan itu harus pakai pedoman pertanyaan kan? Nah, kecuali kalau udah hafal sih pertanyaannya di dalam pikiran, maka kayaknya nggak mungkin juga hafal, harus memang menggunakan panduan instrumennya gitu. Nah, jadi di 4.5.3 nanti teman-teman ceritakan apa saja alatnya. Tadi siapa yang bilang tape recorder? Iya, tape recorder buat apa? Diceritain. Terus
Kuesionernya ada berapa? Ceritain gitu ya. Saya menggunakan kuesioner ini untuk ini. Nah, kayak gitu. Nanti saya jelaskan secara terperinci deh kalau nanti sudah membuat ininya, tulisan instrumennya. Terus saya pakai lembar observasi berapa. Nah, kayak gitu. Jadi diceritain aja apa saja alatnya gitu ya. Lalu 4.5.4 uji validitas. Nah, kalau uji validitas ini adalah suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan saat kalian mau pakai kuesioner, tapi kuesionernya itu hasil buatan atau modifikasi. Contohnya gini, Dinda itu Dinda judul penelitiannya apa? Coba saya kasih contoh. Hubungan stres kerja terhadap produktivitas kerja, Bu. Hubungan stres kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, Dinda mau membangun instrumen kan atau kuesioner. Nah, kuesionernya Dinda sudah mempersiapkan 35 pilihan ganda. Dan sumbernya dari pertama misalnya dari skripsi atau penelitian terdahulu ada 2 kuesioner, terus dari Kemenkes misalnya 1, terus dari WHO 1. Jadi ada 4 sumber, terus Dinda modifikasi jadilah 30 pertanyaan. Nah, artinya Dinda harus uji validitas. Nah, di 4.5.4 Dinda ceritakan di sini. Kuesioner dibangun dari 4 sumber sehingga menghasilkan 30 pertanyaan. 30 pertanyaan ini akan Dinda uji cobakan atau akan Dinda bagikan kepada sampel lain untuk uji validitas. Uji validitas itu tahu maksudnya apa? Untuk mengukur apakah kuesioner kita itu dapat dipahami atau tidak. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya nih buat teman-teman semua nih. Kalau kita uji validitas, kan minimal 30 orang kita sebar kuesionernya. Nah, boleh nggak kita ujinya di tempat penelitian kita? Misalnya Dinda di Kelurahan Cimahpar. Uji validitasnya Kelurahan Cimahpar. Boleh nggak? Kayaknya enggak ya, Bu. Kayaknya enggak. Kenapa nggak boleh? Kan itu belum valid itunya. Maksudnya kuesionernya. Jadi belum bisa langsung ke sasarannya langsung. Ya, betul. Tapi nggak betul banget. Betul. Jawabannya tidak bisa di wilayah tempat penelitian kita. Kenapa? Satu, tadi jawabannya belum valid. Yang kedua, kenapa nggak boleh di tempat penelitian kita? Karena kalau kita tanyakan ke penelitian kita sungguhnya atau sampel kita sungguhnya, nanti dia tahu dong pertanyaannya untuk selanjutnya. Oh, ini yang pertanyaan kemarin ya. Ntar sama-sama nggak valid gitu. Nah, sehingga kita harus melakukan uji validitas di wilayah yang berbeda. Nah, wilayahnya berbeda itu kriterianya seperti apa? Ada yang tahu? Bagaimana caranya kita nentuin wilayah untuk uji validitas? Karakteristik. Iya, betul. Karakteristiknya sama apa beda? Emang? Sama. Sama, Bu. Sama yang mau kita teliti. Ya. Ya, betul. Karakteristiknya harus sama. Sama. Ya, yang kedua, tetanggaan boleh nggak? Beda RW. Beda kelurahan. Boleh, Bu. Boleh. Kelurahan Cimahpar sebelahnya apa sih? Kelurahan. Nah, sebaiknya yang aman ya, yang aman adalah beda kecamatan. Kenapa? Kalau satu kelurahan itu kemungkinan
antar satu kecamatan beda kelurahan, kemungkinan antar kelurahan itu bisa berinteraksi. Artinya nanti si sampel bisa jalan-jalan nih ke kelurahan sebelah. Kamu lagi ngapain? Ini saya habis bagi kuesioner nih, ada anak Pikes nih. Si Ajmi nih bikin kuesioner misalnya ya Ajmi ya. Oh, kayak gitu. Jadi dia udah tahu duluan. Nah, nanti itu untuk menghindari bias atau menghindari uji valid itu agar tidak terpapar kuesionernya, sebaiknya beda kecamatan. Nah, tapi balik lagi karakteristiknya harus sama. Itu ya. Oke, 4.5.5 etika penelitian. Nah, etika penelitian ini untuk apa? Untuk kita kalau bahasa Indonesianya itu terlindung dari hukum. Terlindung dari hukum maksudnya gini. Kita punya lembar persetujuan antara orang yang kita teliti sama kita. Jadi nanti suatu saat mereka tidak akan menuntut atau merasa nama baiknya tercemar atau merasa informasinya diperlihatkan oleh orang. Ya, jadi ada etika kesediaan untuk mereka diteliti atau tidak. Jadi nanti di etika penelitian adalah satu paragraf saja menceritakan bahwa kita punya yang namanya informed consent. Pernah dengar? Informed consent. Pernah dengar? Atau lembar persetujuan. Nah, jadi lembar persetujuan itu isinya adalah perkenalan diri, terus ceritakan saya itu mau ngapain, perkenalkan nama saya Zahra Sylvia dari Fikes UIK Bogor, jurusan peminatan ini, penelitiannya mengenai ini akan melakukan wawancara pada seluruh ibu yang ada di sini, kayak gitu. Apabila hubungi kontak ini. Terus tanda tangan apabila Anda bersedia, terus tanda tangan aja antara Dinda siapa tadi, Zahra sama si responden. Kalau respondennya misalnya, saya nggak mau diwawancara atau saya nggak mau diambil penelitiannya, boleh nggak kita maksa? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Misalnya gini, udah deh Bu, ini soalnya ibu yang memenuhi kriteria itu cuma ibu doang, yang lain enggak, ayo Bu, tanda tangan aja Bu, boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Maksa aja, Bu. Dipaksa. Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Tidak memenuhi etika. Iya, betul. Nggak memenuhi etika kan itu namanya. Jadi, kalau orang yang tidak bersedia itu tidak boleh dipaksa. Itu etikanya ya. Nanti di situ di 4.5.5 diceritakan aja satu paragraf bahwa kamu menggunakan apa. Nah, kalau tadi ada yang bilang tape recorder, terus ada yang bilang foto. Nah, itu lembar persetujuannya beda. Jadi lembar persetujuan itu adalah isinya masing-masing apa yang kita lakukan sama si responden. Pertama, kesediaan wawancara, satu lembar persetujuan. Kesediaan untuk direkam di tape recorder, satu informed consent. Kesediaan untuk diobservasi atau didokumentasikan, satu informed consent. Ada yang seperti itu, jadi lebih detail. Nah, jangan sampai kita tidak mencantumkan item-item itu, terus suatu saat kamu nih udah lulus skripsi, udah terkenal gitu, ada dokumentasi penelitiannya, dan mereka nggak merasa setuju dengan difoto dan dipublikasi, akhirnya mereka menuntut, ini mencemarkan nama baik saya nih, misalnya tentang perilaku ibu dalam pola makan anak kejadian stunting. Nah, si ibunya kan nama kamu dipoto tuh. Terus ibunya merasa ngelihat orang netizen ngelihat, oh berarti ibu kayak gini nih yang ngasih makan anaknya nggak bener sampai stunting. Nah, akhirnya ibu itu nuntut kamu kan karena merasa tercemar nama baiknya dan dia tidak merasa melakukan persetujuan sama kamu untuk bersedia di foto atau dokumentasikan. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu ya. Nah,
Baiknya kalau kita foto atau dokumentasi itu kan tidak mencantumkan tidak memfoto full face gitu sama dianya. Jadi efeknya moto dianya dari belakang atau dari samping, kalaupun dari depan harus di blur matanya. Itu salah satu etika. Gitu ya. Ada juga yang inform konsennya 1 lembar aja tapi isinya detail. Bersedia diwawancara, bersedia difoto, bersedia direkam. Ada juga yang dipisah-pisah. Jadi kamu silahkan mau pakai model yang mana, dipisah-pisah lembar persetujuannya atau 1. Kadang kalau 1 itu responden suka mikir, ini 3-tiganya saya harus bersedia nih, saya bersedia diwawancara tapi saya nggak mau difoto, gimana dong? Nah, kadang ada yang seperti itu. Amannya kita bikin 3 inform consent atau lembar persetujuan. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Baik. Lanjut ke 4.6. Nah, 4.6 ini adalah analisis data. Nah, analisis data itu kita akan menjelaskan mengenai apa aja yang kita gunakan untuk uji. Nah, masih ingat nggak yang dipelajari di semester berapa ya? Semester 4 apa 3 tuh? Jenis-jenis uji analisis data bivariat. Ada yang masih ingat nggak? Nggak. Apa saja jenis ujinya? Ada yang masih ingat? Apa udah lupa semua? Saya uji T bukan Bu. Iya, betul. Terusin. Kolerasi, Iya, ANOVA, korelasi, regresi, regresi, terus apa lagi? Binomial. Binomial. Terus Rantes. t-test, t-test, uji T, t-test. Terus ada lagi? Ci. Chi-square, Chi-square, ANOVA. dan lain-lain. Mudah-mudahan masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nanti dibuka lagi. Nah, ini berhubungan sama yang tadi kalian sebutkan uji-ujinya. Jadi nanti di analisis data, pilih mau pakai uji apa. Nah, cara milihnya gimana? Cara milihnya adalah kalian pertama lihat di judul. Ngomongin hubungan, ngomongin faktor-faktor, ngomongin gambaran. Nah, kalau hubungan, analisis, faktor-faktor berarti itu ada tanda-tandanya dengan uji bivariat. Saya mau pakai korelasi, Bu. Saya mau pakai regresi, ANOVA, MANOVA, Chi-square, t-test. Itu mau pakai semua pun nggak apa-apa. Tapi lihat lagi kaidahnya, si t-test itu untuk uji apa sih? Berhubungan nggak sih dengan kategori dan numerik yang ada di kerangka konsep. Jadi lihat di kerangka konsepnya sama lihat di judulnya gitu ya. Nggak asal milih, oh namanya bagus Bu, MANOVA tuh nama yang bagus, saya mau pakai MANOVA. Nggak gitu juga. Jadi nanti dilihat catatannya, kenapa harus pakai uji itu. Nah, sekarang kita lihat subbabnya apa aja ya. Nah, ini 4.6 subbabnya lumayan banyak. Ada 3 sih. Yang pertama 4.6.1. Nah, ini cara analisis data. Jelaskan menggunakan uji apa, ada berapa jenis analisis. Nah, berapa jenis analisis tuh gini. Mau pakai univariat aja atau bivariat? Saran saya nggak usah pakai multivariat ya. Tapi kalau senang multivariat nggak apa-apa. Kalau untuk skripsi biasanya cukup sampai bivariat. Jadi ujinya pilih 1. Gitu ya. Saya mau pakai uji T, ANOVA atau regresi silahkan. Tapi tadi sesuai dengan rumus, judul, dan kerangka konsep. Lalu jenis analisis. Nah, jenis analisisnya ada 2 tipe nih. Pertama, mau pakai univariat saja, mangga. Yang kedua, mau pakai bivariat saja, nggak bisa. Kalau mau pakai bivariat, otomatis ada univariatnya. Jadi jenis pertama adalah univariat saja. Jenis kedua,
univariat dan bivariat. Nah, pertanyaan saya nih, flashback tentang mandat. Apa bedanya univariat sama bivariat? Ada yang tahu? Bedanya univariat dan bivariat. Kalau univariat itu pada tiap variabel. Kalau bivariat itu yang dilakukan terhadap dua variabel. Gitu, Iya. Bu. Ya, betul. Satu variabel, yang kedua dihubungkan dua variabel, betul. Ada lagi, bedanya univariat dan bivariat. Ini suara cowok belum kedengeran dari tadi nih. Adakah lelaki di kelas ini? Bedanya bivariat dan univariat. Nah, jadi tadi siapa? Evi ya? Evi bukan? Yang menjawab. Iya, Bu Evi. Ya. Nah, kalau univariat itu hanya gambaran, misalnya persentase pendidikan. Jadi kita lihat analyze descriptive frequency di SPSS tuh. Keluarlah pendidikan SMP 25%. Pendidikan SMA 50%. Sisanya berapa tuh sampai 175 ya. Pendidikan SD 25%. Dah, itu namanya univariat. Nah, kayak gitu ya. Kalau bivariat itu tadi yang ada uji-ujian. Uji T, ANOVA, Chi-square, regresi itu pasti bivariat. Nanti keluarnya ada hubungan antara pendidikan dan kejadian stunting. Nah, kayak gitu. Skornya apa? P-value-nya apa? Signifikan apa? Nah, seperti itu. Itu bivariat. Lanjut ya. Di 4.6.2, tahapan analisis data. Nah, kalau tahapan analisis data, ini kalian jelaskan. Setelah ngumpulin data, nih, kuesionernya dikumpulin, jelasin diapain. Pasti pertama coding, bentukan coding kan. Terus kedua cleaning. Tahu cleaning? Masih ingat cleaning itu apa artinya? Cleaning? Cleaning data. Cleaning itu membersihkan ya, clean. Membersihkan tuh maksudnya gini, Evi misalnya bagi kuesioner, terus ke 50 responden. Nanti setelah mereka kumpulin kuesionernya sama Evi di cleaning. Cleaning itu Evi meng-cross check satu-satu, si kuesionernya udah diisi apa belum semuanya. Nah, misalnya responden 1 adalah yang ngisi namanya Irene Ramadhani. Dari 50 pertanyaan, dia ngisi cuma 48. Ternyata 2 kelewat. Nah, itu namanya cara meng-cleaning. 2 kelewat, oh ini belum lengkap, dipisahin. Si Azmi ngisi kuesionernya, Evi, 50 soal, 50-nya dijawab. Berarti itu pisahin yang penuh. Terus selanjutnya, Emma ngisi 50. Ternyata ngisinya cuma 47. Dipisahin gabung sama si Azmi. Nah, itu namanya proses meng-cleaning. Ya, meng-cleaning itu artinya kita melihat mana yang sudah jawabannya lengkap dan yang belum. Itu namanya cleaning data. Kalau di input ya, SPSS namanya missing data. Jadi ada yang nggak kejawab kan, kita nggak bisa nginputnya kan. Dia milihnya apa nih? Kodenya 1, 2, 3, apa 4 gitu. Apa 0? 0 kan tidak. Iya 1. Kalau dia nggak ngisi gimana? Nah, itu namanya missing data, gitu ya. Terus 4.6.3. Nah, penyajian analisis data. Nah, penyajian ini nanti kalian uraikan apakah penyajiannya secara deskriptif atau dengan secara grafik atau tabel. Lalu dengan matriks dan lain-lain. Jadi narasi aja bagaimana cara penyajian analisis data. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang 4.6 analisis data. Sudah jelas kah? Sudah jelas ya? Oke, next lagi. Nah, ini yang terakhir. Jadi tugasnya adalah membuat bab 4 lanjutan dari proposal penelitian. Nah, kalau masih bingung dengan penjelasannya, silakan nanti dilihat di perpustakaan online, Perpusfikes. Karena nanti di sana juga ada contoh-contoh mengenai bab 4 ya. Link Perpusfikes udah tahu kan? Kalau kan nanti saya share lagi. Nah, jadi nanti kalian silahkan membuat ini di hari ini. Jam 9 kita selesai. Nah, jam 9 kita selesai.
selanjutnya dari jam 9 sampai 9.40 silahkan membuat bab 4.4 sampai 4.6 itu ya. Dari variabel penelitian, lalu 4.5-nya prosedur pengumpulan data, dan 4.6 analisis data. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Diulang pertanyaannya Zahra. Ini untuk uji validitas, jadi kita nyebar kuesioner, Bu. Ya, untuk uji validitas itu kita jelaskan, Zahra, jelaskan di subbab ini bahwa Zahra akan melakukan uji validitas di wilayah kecamatan X, kelurahan X. Tapi jangan pakai X ya, kelurahan apa misalnya kelurahan Cibinong, kecamatan Cibinong Utara misalnya. Dengan sampel para ibu hamil trimester 2 dengan jumlah 30 responden. Nah, seperti itu. Uji ini dilakukan sebanyak 1 kali atau beberapa kali sampai perhitungan SPSS atau statistiknya dianggap valid, sampai mencapai valid. Uji ini dilakukan pada kapan, selama berapa kali, dengan cara apa? Apakah dengan Google Form, atau mendatangi ibu-ibu itu, atau wawancara mendalam gitu. Iya Bu, jadi cuma dijelaskan aja ya Bu. Iya, jadi cuma cerita. Karena ini kan proposal, bukan skripsi. Kalau skripsi kan ada bab 5, 6, 7. 5, 6, 7 kan cerita kamu udah ke lapangan, kamu temuannya gimana. Kalau ini adalah, bab 4 adalah semua hal yang akan dilakukan. Gitu, yang akan dilakukan seperti apa. Jadi kayak gini Zahra, bayangannya kamu akan membuat suatu kue. Nah, itu kamu tulis tuh bahannya apa aja, caranya apa aja, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu adalah bab 4. Baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi bukan ini ya, bukan ke lapangan langsung. Ini hanya adalah perencanaan bagaimana kamu melakukan uji validitas. Ada lagi pertanyaannya? Bagus itu tadi pertanyaannya. Karena sempat pernah ada kejadian juga, Bu, setelah kelas ini nggak ada yang nanya gitu ya. Terus ada yang WhatsApp, Bu, saya tidak bisa ke lapangan untuk melakukan uji validitas karena kuesionernya saya belum jadi. Saya langsung kaget. Kan nggak disuruh untuk ke lapangan, tapi kata ibu ini ada uji validitas. Dia mikirnya kita harus uji dulu gitu. Padahal ini adalah pedoman atau apa yang kita lakukan gitu. Bukan kita harus ke lapangannya, tapi ini baru perencanaan. Namanya juga proposal. Ada lagi pertanyaan lain? Ibu mau bertanya. Ya, silahkan. Di etika penelitian kan tadi kan ini ya Bu, lembar persetujuan ketersediaan kayak menjadi responden gitu kan Bu? Ya. Itu dicantumin. Itemnya aja. Kalau info konsennya, lembar persetujuannya nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Nanti aja. Barengan nanti saya kasih tahu cara membuat detailnya dengan kita membuat kuesioner. Kalau ini silakan isi aja. Jadi ini Evi ya yang nanya ya. Saya nggak lihat layarnya. Iya Bu. Ya, Evi ceritain aja di etika penelitian itu. Evi mau menggunakan berapa info konsen? Apakah hanya 1, 2, 3? Kayak tadi kata saya. Kalau misalnya 1, itu misalnya kesediaan untuk diwawancara atau kesediaan untuk diambil datanya. Saya menggunakan 3 info konsen, boleh. Etika penelitian ini merupakan suatu prosedur perizinan kesediaan responden untuk dapat diambil informasinya tanpa ada paksaan. Info konsen yang saya berikan ada 3 gitu. Misalnya Evi jelasin gitu di situ. Yang pertama, info konsen mengenai kesetujuan untuk diwawancara secara online. Yang kedua, info konsen kesediaan untuk direkam.
Yang ketiga, informed consent, kesediaan untuk didokumentasi atau difoto. Ketiga-tiganya ditandatangani oleh responden dan tidak ada paksaan, kayak gitu. Jadi orang bisa tahu, oh Evi punya 3 info konsen nih, nah kayak gitu. Jadi hanya penjelasan saja. Baik Bu, Ya, makasih Bu. ya. Ada lagi yang lain? Ibu bisa jelasin ulang nggak ya Bu soal uji validitas Bu? Soalnya saya masih kurang paham Bu. Uji validitas. Bisa. Iya. Oke, nih uji validitas. Mana? Itu di mana sih? Oh, ada di 4.5. Nah, di uji validitas ini kamu nanti boleh 1 sampai 2 paragraf narasi saja atau cerita mengenai kamu akan melakukan uji di mana. Nah, contohnya penelitiannya apa? Coba saya langsung kasih contohnya aja. Judul penelitiannya apa? Hubungan stres kerja dan produktivitas kerja pada karyawan PTX, Bu. Karyawan di PTX ya di mana wilayahnya? di Bogor, Bu. Bergerak dalam bidang apa? Pengiriman barang, jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang. Oke. Berarti uji validitasnya kamu akan melakukan uji validitas instrumen atau kuesioner pada para pekerja di PTY ya, PTY yang bergerak di bidang yang sama di wilayah Kabupaten Bogor misalnya. Nah, kalau perusahaan kan biasanya jarang untuk berinteraksi ya, apalagi yang sama bidangnya. Misalnya jasa pengiriman barang antara perusahaan yang X dan perusahaan Y itu kemungkinan besar untuk saling berinteraksi itu adalah kecil. Jadi bisa kamu untuk melakukan uji validitas di PT Y yang bergerak di bidang yang sama. Nah, itu pencantuman deskripsinya seperti itu. Saya akan melakukan uji validitas pada 30 karyawan di PT Y yang bergerak di bidang industri yang sama, yaitu jasa pengiriman barang. Pada kapan? Padanya harus sebelum penelitian dimulai yang di atas tuh ya, di lokasi dan waktu penelitian tuh di bab 4 awal. Kan kamu misalnya mau ke lapangannya Januari 2022. Berarti kamu uji validitasnya adalah bulan November 2021. Dalam 1 bulan. Nah, misalnya gitu. Setelah itu akan dianalisis apabila tidak menghasilkan data yang valid, maka akan diuji ulang ke PT Z di industri yang sama. Nah, kayak gitu. Tergambar nggak? Jadi ini baru narasi, bukan ke lapangan ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, Ya. sekali lagi nanya itu kalau bahan penelitian itu sama kan kayak variabel penelitian, Bu? Ya. Bahan penelitian sama dengan variabel penelitian. Jadi pada umumnya kita kan kalau penelitian ini penelitian primer ya. Penelitian primer itu wawancara langsung atau nyebarin kuesioner langsung. Nah, itu bahan penelitiannya berarti kita menyebarkan kuesioner kepada responden atau informan dengan variabel apa? Pengetahuan, sikap ini pada pekerja X di kabupaten ini. Jadi variabel plus judul, pindahin aja ke situ. Ada yang pakai data sekunder nggak di sini? Jadi nggak ke lapangan, cuma ngolah data doang. Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau misalnya ada, dicantumin di bahan penelitiannya itu adalah data ini berasal dari data Riskesdas tahun 2019 misalnya. Dengan variabel ini. Artinya kan nggak ke lapangan.